Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai metode penelitian sastra dengan kajian psikologi sastra pada novel yang berjudul Diana pada suatu ketika karya Titi Said, sebuah pendekatan psikologi sastra. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Ratna Fridina Supriyadi NIM 05, yang kedua, Rati Ulfa Istiqomah NIM 07, dan yang ketiga yaitu Tias Akta Santiningrum NIM 35. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa terdapat 11 tahapan metode menurut Cemamah. Yang pertama yaitu menentukan persoalan pokok, yang kedua mengidentifikasi dan merumuskan masalah, yang ketiga mengadakan studi kepustakaan, yang keempat merumuskan hipotesis, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam mengolah data, yang ketujuh menganalisis dan memberi interpretasi, yang kedelapan membuat generalisasi, yang kesembilan menarik kesimpulan, yang kesepuluh merumuskan dan melaporkan hasil penelitian, dan yang kesebelas mengemukakan implikasi penelitian. Yang pertama yaitu menentukan persoalan pokok. Pokok persoalan yang dipilih misalnya problem kejiwaan tokoh dalam novel Diana pada suatu ketika. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Diana mengalami problem kejiwaan. Terlihat dalam kutipan berikut. Seperti ungkapan Don. Don menerawangkan matanya. Dari mana istrinya yang biasa dipanggil bidadari, punya wajah cantik, bahkan dijuluki perempuan tanpa dosa karena cerdas, amat baik dan polos. Mengapa bisa kena HIV? Mana bisa? Titi Said 2004 halaman 5. Setelah kejadian itu, Diana berubah menjadi sosok yang berperilaku cepat murung, putus asa, frustasi, curiga, pemarah, sinis, dan bahkan kejam, yang biasanya diperlihatkan ketika tiap kali menanggapi hasil pemeriksaan dari dokter. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Identifikasi yang kami dapatkan dalam analisis ini yaitu ada 4. Yang pertama, siapa tokoh-tokoh dalam novel Diana pada suatu ketika yang mengalami problem kejiwaan. Yang kedua, bentuk problem kejiwaan apakah yang dialami oleh tokoh dalam novel Diana pada suatu ketika. Yang ketiga, yaitu apa penyebab dari problem kejiwaan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel Diana pada suatu ketika. Yang keempat, bagaimana perilaku trauma psikis tokoh utama dalam novel Diana pada suatu ketika. Nah, dari identifikasi yang kami dapatkan, maka terbentuklah rumusan masalah dengan fokus yang pertama tokoh-tokoh yang mengalami problem kejiwaan dalam novel Diana pada suatu ketika. Kemudian bentuk problem kejiwaan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel Diana pada suatu ketika. Yang ketiga yaitu penyebab problem kejiwaan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel Diana pada suatu ketika. Yang terakhir yaitu perilaku trauma psikis yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Diana pada suatu ketika. Yang ketiga yaitu mengadakan studi kepustakaan. Kami mengambil pendapat dari Welk dan Warren yang poin ketiga yaitu pendekatan psikologi sebagai studi tipe dan hukum-hukum yang diterapkan pada karya sastra. Secara fisik dan secara spesifik analisis yang akan dilakukan diarahkan pada perilaku psikis para tokoh yang mendukung cerita dan perilaku trauma psikis tokoh utamanya, sehingga akan terungkap faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku trauma psikis tokoh utama secara menyeluruh. Nah, dalam novel Diana pada suatu ketika, tokoh utama sering mengalami problematika kejiwaan dengan jenis kecemasan. Kecemasan sendiri adalah suatu keadaan ketegangan yang ditimbulkan oleh sebab-sebab dari luar kemudian mendorong ketiga sistem untuk memberikan respon sesuai dengan fungsi kerjanya. Namun terkadang suatu kecemasan atau ketakutan itu tidak dapat ditanggulangi dengan tindakan-tindakan yang efektif. Keadaan yang demikian inilah yang dinamakan keadaan traumatik. Demikianlah teori yang dipakai dalam novel Diana pada suatu ketika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap kelima sampai tahap ke-8. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang tahap kelima, yaitu pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, semua tokoh yang terindikasi memiliki gangguan mental akan didata, dan juga dicari penyebab dan cara penanganannya.
Pertama-tama yaitu tokoh Deana. Tokoh Deana ini menderita HIV. Hal ini tentu sangat sulit untuk diterimanya. Dan juga hal tersebut membuat mental Deana yang berubah drastis. Penyebab dari gangguan mental tersebut dapat diketahui dalam novel, yaitu tidak, Deana menjerit. Suaranya bergaung di ruang periksa Profesor Bandri. Mata Deana yang bulat besar itu semakin membesar. Mata yang seperti sebuah sumur yang kelam yang syarat oleh lumpur penderitaan. Yang profesor periksa itu darah orang lain, pasti. Tidak mungkin darahku. Aku bukan pelacur. Aku bukan lesbi. Demi Tuhan, hidupku bersih. Demi Allah, aku hanya berhubungan dengan suami. Sumpah, ya, aku berani sumpah pocong. Ketika menikah, aku masih perawan. Ting-ting, tahu perawan ting-ting? Perawan yang belum pernah disentuh oleh lelaki. Tidak pernah ada penetrasi kelamin lelaki memasuki vaginaku. Pasti dokter salah. Kalimat yang kasar, panjang itu mengalir, sambung menyambung tanpa sela. Nafas Deana memburu. Dikutip dari Titi Said tahun 2004. Lalu dapat diketahui bahwa Deana mencoba untuk mengatasi rasa depresinya tersebut dengan pindah jauh dari suami dan anaknya. Dapat diketahui dari penggalan, yaitu sebagai berikut. Jakarta adalah kota harapan yang menyembunyikan diri. Kalaupun suatu ketika nanti dirinya harus terlentang tanpa daya, jelek, sakit, ia rela. Sebab Poppy tidak akan menyaksikan masa akhir yang mengenaskan. Perpisahan ini dilakukannya demi anak dan suaminya. Langkahnya kini tidak bisa dihentikan. Berulang-ulang dia meyakinkan diri, ini semua demi anak dan suami. Setelah beberapa hari di Jakarta, Deana menemui dokter Buntaran di tempat prakteknya yang diberi nama Lahan Cita-Cita. Di Lahan Cita-Cita inilah Deana kembali menemukan semangat untuk hidup yang pada akhirnya berani untuk melakukan pengakuan di depan publik. Selanjutnya, kita akan membahas tokoh yang lain, yaitu Doni. Doni ini sebagai suami dari Deana. Tentu saja dia juga merasa syok akibat penyakit yang diderita oleh istrinya. Hal ini dapat diketahui dari penggalan sebagai berikut. Di sisi lain, Doni juga merasa tidak percaya dengan apa yang diderita oleh istrinya. Kini, Doni memandang istrinya, ia seperti memandang orang lain, seseorang yang tak pernah dikenalnya. Tidak ada kata yang meloncat dari mulutnya. Pukulan istrinya terasa sakit. Doni seperti kerbau yang memanah makanan, meresap, apa kata dokter. Dokter mengatakan istrinya terinfeksi virus HIV, virus penyebab AIDS. Mana mungkin? Doni menerawang matanya. Dari mana istrinya bisa dipanggil bidadari yang punya wajah cantik, bahkan dijuluki perempuan tanpa dosa karena ia cerdas, amat baik dan polos? Mengapa bisa kena HIV? Mana bisa? Dikutip dari Titi Said tahun 2004. Tokoh selanjutnya yaitu Poppy. Poppy merupakan anak Deana. Poppy juga turut merasakan kesedihan mendalam atas apa yang telah diderita oleh ibunya. Dapat dilihat berdasarkan kutipan berikut. Kau lain dengan Sigit, ucap Dea pelan. Apanya yang lain? Sigit kehilangan ayah dan aku kehilangan mama. Sama kan, lebih berat aku daripada Sigit. Dikutip dari Titi Said tahun 2004. Selanjutnya yaitu pada tokoh Profesor Bandri. Dalam menghadapi pasien yang tengah mengalami gejolak ego, Profesor Bandri sedikit mengesampingkannya. Namun bukannya ia harus kalah, ia mampu menguasai emosi dan membelokkannya dalam tindakan dan perilaku menghibur sehingga dapat memberikan kesan yang baik. Dapat diketahui dari kutipan novel sebagai berikut. Dokter Bandri takut menangani aku dan takut ketularan virus jahanam ini kan? Tuduh Deana dengan tajam. Emosi Deana memang tidak stabil. Ia bisa galak dalam sekejap, cepat pula ia berubah menjadi murung. Tidak, saya kan dokter, jadi saya mengerti tentang AIDS. Kewajiban dokter untuk menolong pasien. Saya tidak khawatir, tidak takut, tetapi saya ingin ditangani oleh dokter yang lebih ahli. Dikutip dari Titi Said tahun 2004.
perilaku Profesor Bandri ini juga tahu akan posisinya. Ia dapat menentukan kapan ia harus melakukan sesuatu yang baik dan tidak baik menurut norma. Apakah menyinggung atau tidak menyinggung terhadap kepribadian seseorang. Dapat diketahui dari kutipan sebagai berikut. Mata dokter utama yang teduh itu memancarkan pengertiannya. Ia mengerti derita Diana. Ia tidak berusaha menghibur karena dalam puncak kekecewaan, kata-kata penghibur justru akan sebagai tombak yang menghujam telinga pasien. Dikutip oleh Titi Said 2004. Selanjutnya yaitu Dr. Buntaran. Dr. Buntaran adalah seorang yang memiliki superego tinggi dan peduli pada nilai sosial. Bahkan ia berkecimpung di dalam Yayasan Cita-Cita sebagai bukti bahwa ia memiliki kepedulian terhadap penderita AIDS, suatu penyakit yang dimana penderitanya cenderung dikucilkan oleh masyarakat awam. Dapat diketahui oleh kutipan berikut. Berkali-kali Diana membaca Yayasan Lahan Cita-Cita. Mungkinkah dia keliru? Atau orang kelima itu memperdayakannya? Mata Diana mengingkari rumah mewah di daerah yang mewah pula. Ia senang menyaksikan halaman dengan kebun gaya Jepang yang mewah pula. Semuanya serba mini dan mungil. Suara air diiringi ketuk bambu mengingatkan pada halaman rumahnya di Surabaya. Dikutip dari Titi Said 2004. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang nomor 6, yaitu mengolah data. Nah, pada tahap ke-6 ini akan disediakan sebuah tabel untuk memaparkan tentang tokoh, jenis gangguan, penyebab, dan penanganannya. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil dari tabel tersebut. Nomor 1 yaitu tokoh Diana, jenis gangguannya trauma psikis, penyebabnya menderita HIV, penanganannya pergi jauh dari keluarganya dan berusaha menerima penyakitnya. Yang kedua yaitu tokoh Doni, jenis gangguan kecemasan, penyebab istrinya mengidap HIV, penanganannya dapat bertemu dengan istrinya setelah sekian lama. Yang ketiga tokoh Poppy, jenis gangguan depresi ringan, penyebab kehilangan perlakuan kasih sayang dari ibunya, penanganannya belum diketahui. Tokoh selanjutnya yaitu Profesor Bandri, jenis gangguan penguasaan emosi, penyebab untuk menenangkan pasiennya, penanganannya menyarankan Diana untuk bertemu dengan Profesor Dr. Buntaran. Yang kelima yaitu Dr. Buntaran dengan superego yang tinggi. Penyebabnya tidak diketahui dan penanganannya berkecimpung dalam Yayasan Lahan Cita-Cita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap yang ketujuh, yaitu menganalisis dan memberi interpretasi. Nah, data yang telah disajikan dalam bentuk tabel di slide sebelumnya akan kita analisis dan interpretasikan. Hal ini guna untuk memahami masalah penelitian. Nah, karena masalah penelitian yang kita teliti saat ini berhubungan dengan masalah kejiwaan manusia, maka analisis dan interpretasi berdasar pada kerangka teori psikologi yang membahas masalah kejiwaan manusia. Nah, misalnya berdasarkan tabel pada slide sebelumnya, dilakukan analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan jelas. Nah, pembahasan ini dilakukan sesuai dengan urutan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya. Nah, yang mana akan diuraikan tentang problem kejiwaan yang dialami oleh para tokoh, lalu penyebab problem kejiwaan yang dialami oleh para tokoh, dan bagaimana penanganan problem kejiwaan para tokoh. Nah, di sini pada novel Diana pada suatu ketika karya Titi Said, yang mana tokoh utamanya yaitu adalah Diana mengalami gangguan trauma psikis. Nah, trauma psikis ini adalah suatu keadaan trauma psikologis yang menimpa seseorang dan bersifat menyakitkan. Nah, trauma ini bisa membuat pengalaman hidup menjadi lebih seram dan membuatnya cemas hingga mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya.
Nah, hal ini dapat diketahui setelah kita memahami penyebab dan problem kejiwaan. Diana ini adalah seorang istri dan sekaligus seorang ibu dari suami dan anaknya, yang mana ia ini terinfeksi virus HIV. Di awal ia merasakan beberapa gejolak dahsyat dan ia tidak percaya pada kenyataan dan ia merasa bahwa dirinya adalah wanita baik-baik. Nah, ia juga merasa bahwa ia tidak pernah melakukan seks bebas dan tidak pernah bergonta-ganti pasangan. Nah, setelah itu ia merasa bahwa ia ini adalah seorang wanita terhormat. Nah, ID Diana menunjukkan adanya energi yang tidak sepadan dengan emosi yang meledak-ledak saat ia mengetahui bahwa ia tervonis terjangkit virus HIV. Hal ini menyebabkan Diana menderita trauma psikis akibat syok setelah mengetahui penyakitnya tersebut. Nah, saat emosinya mencapai puncak, jiwanya meluap dan tidak dapat dibendung oleh orang-orang di sekitarnya. Kata-kata Diana yang terlontar juga bernada tinggi dan tenaga yang ada di dalam dirinya seakan-akan berlipat ganda. Nah, trauma psikis sendiri ini merupakan hasil dari peristiwa yang menegangkan dan juga berhasil menghancurkan rasa aman dan membuat seseorang merasa tidak berdaya. Nah, penanganan gangguan kejiwaan pada tokoh Diana ini dapat dilihat dari usahanya yang mengunjungi suatu yayasan yang bernama Yayasan Lahan Cita-Cita, sehingga pada akhirnya di sanalah Diana mulai berani untuk mengakui penyakitnya di hadapan publik. Dan di Yayasan Lahan Cita-Citalah Diana mulai bangkit kembali melakukan kehidupan sehari-harinya dengan kegiatan yang bermanfaat dengan orang-orang yang senasib dengan Diana. Tahap selanjutnya yaitu membuat generalisasi. Walaupun hanya dengan meneliti sebuah novel, tetapi fenomena yang dikaji mengenai masalah kejiwaan tokoh dan masalah tersebut merupakan fenomena yang universal, yang mana hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan untuk masalah yang sama pada novel yang berbeda. Nah, setelah menganalisis novel Diana pada suatu ketika karya Titi Said, dapat diketahui bahwa gangguan kejiwaan beberapa tokoh dilatar belakangi oleh masa lalu yang dialaminya. Nah, suatu kejadian di masa lalu yang memiliki dampak besar bagi sebuah keluarga yang harmonis yang sekarang menjadi keluarga yang tidak harmonis karena keharmonisan tersebut hilang akibat tokoh utama yang mengalami gangguan trauma psikis. Nah, suatu penyakit ini yang dialami oleh tokoh utama sama sekali tidak pernah diprediksi akan terjadi, yang mana bisa menghancurkan semuanya. Nah, karena trauma psikis tersebut, tokoh utama yaitu Diana mengalami tekanan batin, entah itu dari orang terdekat ataupun orang lain. Nah, untuk penanganannya sendiri, tokoh utama ini harus berdamai dan belajar untuk menerima apa yang telah dialaminya dan mencoba lebih jujur pada perasaannya sendiri. Tahap berikutnya yaitu menarik kesimpulan. Dalam novel Diana, pada suatu ketika karya Titi Said, dapat disimpulkan bahwa tokoh utama yaitu Diana mengalami gangguan trauma psikis. Nah, gangguan ini dikarenakan Diana yang terkenal sebagai sosok perempuan cantik, polos, cerdas, dan juga dijuluki sebagai perempuan tanpa dosa terjangkit virus HIV. Nah, trauma psikis ini terjadi semakin parah karena ia tidak percaya akan penyakit yang dideritanya. Karena ia merasa bahwa ia tidak pernah melakukan seks bebas, bahkan bergonta-ganti pasangan. Nah, karena gangguan kejiwaannya ini cukup serius, ia pergi ke seorang dokter untuk memeriksakan penyakitnya. Setelah diperiksa, ternyata ia memang mengidap penyakit HIV. Dan mulai saat itulah ia sering mengurung diri, bahkan marah-marah tidak jelas dan marah-marah tanpa alasan. Ia juga merasa khawatir akan
keharmonisan keluarganya, sehingga ia memutuskan untuk pergi jauh dan mencari lingkungan yang dimana lingkungan tersebut tidak memperdulikan kehidupan orang lain. Hingga suatu ketika ia pergi ke sebuah lingkungan di mana ia bertemu dengan Dokter Buntaran, dan Dokter Buntaran tersebut memiliki yayasan yang bernama Yayasan Lahan Cita-Cita. Nah, di sana Diana tinggal bersama orang-orang yang senasib dengan dia, dan disitulah ia mulai kembali menemukan semangat hidupnya dan mengisi hari-harinya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Nah, itu tadi teman-teman metode penelitian sastra dengan kajian psikologi sastra pada novel Diana pada suatu ketika karya Titi Said. Semoga apa yang kelompok 10 sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Cukup sekian yang dapat kelompok 10 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.